Yuk baca yuk. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Menurut Anda ini siapa? Tuhan lagi bicara kita. Harusnya tuh selama kita hidup, kita jadi hamba yang setia dan bijaksana. Yang melakukan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan dengan baik. Memperhatikan domba-domba yang Tuhan serahkan kepada kita. Memperhatikan pegawai-pegawai yang Tuhan serahkan dalam hidup kita. Memperhatikan anak-anak yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita. Harusnya kita jadi hamba yang bijaksana, setia. Memberikan mereka makan pada waktunya. Bicara soal Tuhan yang gak datang-datang itu siapa? Yesus. Kita pikir Yesus ini katanya akan kembali. Yesus gak kembali-kembali. Lalu kita mulai hidup seenaknya. Kepemimpinan adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Katakan, kepemimpinan adalah kepercayaan dari Tuhan. Sebagai pemimpin, kita nih bertanggung jawab atas orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan sampai kita memperdaya dan memanfaatkan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Sebagai pemimpin kita harus peduli sama nasib orang-orang yang kita pimpin. Orang-orang yang setia bekerja kepada kita. Orang-orang yang membangun bersama-sama kita. Orang-orang yang ada bersama-sama kita. Hari ini melayani bersama kita. Lihatlah mereka. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita harus memberi mereka makan pada waktunya. Kita harus memelihara hidup mereka. Kalau Anda saja pengen punya rumah, masa mereka enggak? Ingatlah, suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Imamat 19 ayat 13 kita baca. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Bos-bos yang serakah, rakus, money oriented. Dan untuk mencapai tujuannya, tadi saya katakan sikat sana, sikat sini. Suap sana, korupsi sini, hajar kanan, hajar kiri. Pemimpin yang demikian akan mengajarkan nilai-nilai yang sama kepada bawahannya. Tanpa ia sadari, ia sedang membangkitkan sebuah pasukan penjahat. Satu kali ada seorang staf masuk ke Tangan Pengharapan. Kami sedang urus izin sekolah waktu itu. Anda tahulah, Indonesia ini ada peraturan yang tidak tertulis tapi wajib dibayar. Paham kan ya? Ada peraturan yang tidak tertulis tapi wajib. Kalau nggak bayar, nggak keluar. Saya paham, bukannya kita mau suap, tapi mereka yang minta pungli. Jadi, staf saya ini, dia tuh ternyata dulu di tempat dia bekerja, itu biasa ngurus izin. Jadi dia bilang sama saya, Bu Heni, tenang Bu, saya urusin, pasti keluar. Kita bayar ini, kita kasih duit, kita kasih amplop. Saya lihat dia sampai termangu-mangu. Hah? Belajar dari mana loh? Ternyata di yayasan tempat dia bekerja dulu, biasa seperti itu. Suap sana, suap sini. Sikat sana, sikat sini, udah biasa. Saya dudukkan dia, saya panggil, saya bilang gini. Yesus pesan, bayarlah pajak kepada Kaisar. Kita kalau memang harus
bayar, ya bayar. Nggak usah suap sana sini. Ikut aturan yang ada. Saya tidak mau ada cacat di tangan pengharapan. Ketahuan ada penemuan-penemuan korupsi dan tidak jujur. Saya nggak mau. Apa yang harus dibayar, dibayar. Saya paling nggak suka mental orang yang maunya gratisan. Kalau mesti bayar ya bayar. Demi nggak bayar, Anda juga kasih amplop kanan kiri. Sama aja kan? Mendingan yang sah-sah aja gitu loh. Izin harus dibayar ya bayar. Anda mau nego silakan nego. Dia diem. Lah bosnya beda, dia bilang gitu. Karena saya ndak mau melahirkan sebuah pasukan penjahat. Orang yang memelihara serigala suatu hari akan diterkam juga. Anda pelihara pegawai yang demi mencapai tujuanmu. Wey, dia berani melakukan apa saja demi Anda. Dia berani lakukan apa aja. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang Anda inginkan. Anda bangga. Pegawai gue paling setia, berani mati buat gue. Weh, dia akan lakukan segala cara. Asalkan gue dapat yang gue mau. Wah, bangga Anda kan? Hati-hati. Anda pelihara serigala, suatu hari Anda akan diterkam juga. Amsal 28 ayat 10. Keren firman Tuhan. Mari baca firman Tuhan. Siapa yang menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Anda mau bahagia? Lihat, jangan ngajarin karyawanmu yang jujur untuk jadi serigala. Lama-lama dia akan gali lubang buat Anda. Berhati-hati menggunakan powermu untuk membangkitkan sekelompok penjahat dalam hidupmu. Jangan menggunakan pengaruhmu untuk menyesatkan orang lain. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang keempat, pesan kepada kita. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Anda jangan mau disesatkan. Kalau ada yang ngajarin Anda cara-cara yang salah, jangan mau ikut. Kalau saya milih, saya keluar dari perusahaan itu. Kalau saya punya atasan yang toksik seperti itu, saya milih keluar. Daripada saya harus menodai hidup saya di hadapan Tuhan. Matius 18 ayat yang ke-7. Baca sama-sama yuk. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yesus berkata, penyesatan memang harus ada. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang orang sesat banyak, tapi yang penting bukan kita. Nah, setuju katakan amin. Hati-hati, saya ingatkan sekali lagi, kalau Anda seorang pemerintahan, duduk di pemerintahan, Anda seorang pejabat, jangan menyesatkan rakyat. Kalau Anda orang tua, jangan menyesatkan anakmu. Kalau Anda guru, jangan menyesatkan muridmu. Kalau Anda pengusaha, jangan menyesatkan pegawaimu. Kalau Anda seorang atasan, jangan menyesatkan bawahanmu. Influencer, jangan menyesatkan followersmu. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan dan Anda upload di sosial media. Zaman sekarang hoaks banyak, fitnahan banyak. Rakyat Indonesia terkenal, mudah terpengaruh sama hoaks. Siapa mati di-upload. Kurang ajar sekali kan? Saya kasih tahu ya, apabila Anda mengajak followers Anda untuk mengikuti gaya hidup yang tidak baik, Anda sedang menyesatkan dan merusak hidup mereka, khususnya anak-anak muda. Pastikan sekali lagi kita jangan menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Ingat, tanggung jawab sebuah pengaruh. Gunakan pengaruh kita untuk menebarkan kasih, kebenaran, dan kebaikan. Saya akhiri dengan 2 contoh. Dengan 3 contoh. Yang pertama, seorang influencer atau seorang pemimpin atau seorang guru yang takut akan Tuhan. Anda tuh punya pengaruh untuk membawa pengikut Anda, bawahan Anda, murid-murid Anda untuk mengenal jalan kebenaran. Katakan saya punya pengaruh untuk mengenalkan kebenaran. Contoh. Ada pegawai kita mungkin yang rakus. Kita tahu, dia suka fitnah teman-temannya, dia suka menjilat kita sebagai atasannya. Nasihati dia, Amsal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran. Jangan ingin cepat kaya lalu kita tidak melakukan kebenaran.
daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kita harus ngajarin, tadi nilai yang saya bagikan. Orang itu lebih penting dari uang. Ingat Yesus berkali-kali mengajarkan, orang itu lebih penting dari peraturan. Di hari Sabat gak boleh makan, gak boleh ini, gak boleh itu. Orang lebih penting dari uang. 1 Korintus 10 ayat 24, Rasul Paulus berkata, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Anda boleh cari untung. Halo, kalau Anda pengusaha, of course Anda harus untung. Supaya bisa nutup operasional, gaji pegawai, sewa tempat dan lain-lain. Tapi dengar, pikirkan juga keuntungan orang lain. Influencer jangan menjual, mempromosikan produk yang merusak kesehatan. Sekalipun Anda dibayar. Jika perkataan Anda itu dipercaya dan diikuti banyak orang, Anda harus lebih hati-hati mempromosikan sesuatu. Amin. Hati-hati merekomendasikan sesuatu. Jangan semata-mata demi keuntungan. Kita nggak mikirin dampaknya untuk hidup orang. Saya paling hati-hati kasih rekomendasi. Minta maaf. Saya kalau nggak memastikan sendiri, itu bagus. Saya nggak akan pernah rekomendasi. Kemarin ada yang tanya saya, Bu Heni, Ibu di endorse sama perusahaan itu, yang bagus dokter siapa? Saya jawab, saya kemarin di treatmentnya sama dokter ini, saya nggak tahu yang bagus yang mana. Ya kan saya belum coba. Ada orang-orang yang tipenya persuasif, marketing, itu hiperbola kalau ngomong. Nggak bener pun dia ngomong tuh kayak bener gitu loh. Gak ada pun bisa jadi ada, itu marketing, hati-hati. Sales bertobat loh. Anda kalau jualan obat, Anda minum dulu. Anda gak mau minum, jangan jual tuh obat. Jangan sampai Anda jual produk yang merusak kesehatan orang lain. Kan gak lucu ya. Anda promosi, ini vitamin penumbuh rambut, lah Anda sendiri botak. Gimana? Hati-hati. Jangan demi uang kita bohongin orang. Yang kedua, sebagai seorang yang punya pengaruh, Anda tuh punya kesempatan untuk mengajarkan tentang iman. Tadi saya share, Anda pengusaha, Anda punya kesempatan mengenalkan jalan kebenaran. Yang kedua, Anda punya kesempatan, pengaruh itu bisa menebarkan iman. Contoh, apakah di perusahaanmu Anda buat doa bersama? Ada kakak saya nih dari Australia lagi datang, dia cerita. Sebelum bank buka, waktu di Indonesia dia sempat buka-buka cabang bank di sini, dia ajak karyawannya berdoa sama-sama sebelum bank buka. Karyawannya banyak agama kan ya, nggak cuma Kristen aja. Ya dia bilang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Setiap kali bank mau buka, doa dulu. Apa yang terjadi? Cabang di mana dia pegang, itu paling berkembang di daerah itu. Sampai dia dipercayakan 2 cabang. Anda tahu nggak ketika Anda sedang ngajak pegawaimu untuk membawa Tuhan dalam dunia kerjamu. Anda tuh sedang kasih tahu mereka, kita harus melibatkan Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kita. Kita akan melihat keajaiban Tuhan dalam apa saja yang kita kerjakan. Mazmur 128 ayat 4. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita tuh menyertakan Tuhan dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita. Tahukah Anda, kita akan mengalami keajaiban-keajaiban yang melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Kalau dengan kerja keras dan kecerdasan kita bisa mencapai di titik ini. Bersama dengan Tuhan kita bisa mencapai titik yang jauh lebih jauh. Amen. Bayangkan, Anda lihat hidup saya dan Pak Jojo. Apalah kami ini, bisa menolong berapa banyak lah kami ini. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dia. 7.500 anak di 100 titik di seluruh Indonesia. Lebih dari 10.000 anak Indonesia yang bisa kita bantu. Bayangkan, dari mana? Karena menyertakan Tuhan dalam setiap jalan-jalan kita. Amin. Yang terakhir, sebagai orang yang punya pengaruh, Anda tuh bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Membangkitkan semangat yang positif, bukan semangat untuk bikin huru hara.
bukan untuk bikin kekacauan, tetapi membangun persatuan. Mari bawalah karya-karya yang pengaruhnya itu baik, supaya Tuhan itu dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan jadi orang tua atau guru atau pemimpin yang toksik, yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun, yang menjatuhkan orang lain, yang merusak nama baik orang. Kalau Anda seorang IT, jangan bikin produk-produk apps yang menjerat masyarakat. Siapa sih tuh yang bikin apps pinjol? Sekarang banyak orang bunuh diri gara-gara terjerat pinjol loh. Gimana cara delete-nya itu? Delete semua. Ayo, jemaat ICI dimanapun Anda berada, hapus apps pinjol dari handphonemu. Tidak apa-apa mereka marah sama saya. Tapi sudah terlalu banyak jemaat yang DM saya di IG. Minta bantuan karena terjerat hutang pinjol. Puluhan juta, ratusan juta. Bahkan sudah berapa yang saya dengar bunuh diri di luar sana. Anda jangan bunuh diri. Minta masukan dari penasehat hukum bagaimana menyelesaikannya. Amin. Di ICI, kalau Anda jemaat ICI, kita punya call center. Hubungi admin ICI. Kita punya call center yang bisa membimbing Anda. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan hutang Anda. Khusus jemaat yang sudah ikut komsel katanya. Karena kalau enggak kebanyakan. Ya. Yang terakhir. Yuk pakai pengaruh kita untuk kebaikan umat manusia dan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kepercayaan yang besar dari Tuhan disertai dengan tanggung jawab yang besar. Semakin Anda kaya, jangan hahaha. Ada tanggung jawab yang besar menyertai hidup Anda. Amen.